Pernahkah kamu bertemu seseorang yang terlihat sempurna, punya segalanya, uang, jabatan, dan kekuasaan, namun hidupnya kosong karena tak pernah percaya pada cinta? Kisah ini bukan sekedar tentang seorang CEO dingin dan gadis sederhana, tetapi tentang luka yang tersembunyi, kejujuran yang terlambat, dan cinta yang datang saat hati hampir menyerah. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe channel ini, tekan like, dan share video ini, agar lebih banyak orang bisa belajar bahwa cinta sejati tak selalu datang dari awal yang benar. Dan setelah menonton nanti, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, karena setiap hati punya cerita. Namanya Arka. Di dunia bisnis, nama itu seperti stempel kekuasaan. Dingin, tegas, dan tak pernah salah langkah. Ia dikenal sebagai CEO muda yang membangun perusahaannya dari nol, bukan dari warisan, bukan dari belas kasihan siapapun. Namun di balik gedung tinggi, ruang kerja mewah, dan angka-angka fantastis yang selalu mengalir ke rekeningnya, ada satu ruang kosong yang tak pernah terisi, hatinya. Arka hidup seperti mesin. Bangun pagi dengan jadwal rapat, tidur larut dengan laporan keuangan, dan mengulang hari tanpa pernah bertanya untuk siapa semua itu ia jalani. Perasaan hanya membuat lemah, begitu prinsip yang ia pegang sejak lama. Ia belajar dari masa lalu, dari pengkhianatan, dari janji yang tak ditepati, dari orang-orang yang datang hanya saat ia dibutuhkan, lalu pergi ketika ia jatuh. Sejak itu, Arka membangun tembok tinggi di sekeliling dirinya. Tak ada cinta, tak ada empati, hanya kendali dan logika. Wanita hanya gangguan, ucap Arka suatu sore tanpa menoleh saat asistennya berdiri di ambang pintu. Kalimat itu meluncur begitu saja, dingin dan tajam, seolah tak memiliki bobot emosi. Asistennya terdiam sejenak, ragu untuk menanggapi. Maksud Bapak? Arka menghela napas, masih menatap layar laptopnya. Mereka datang dengan senyum, lalu pergi dengan tuntutan. Aku sudah terlalu sering melihat pola itu. Ia menutup laptopnya perlahan. Tatapannya kosong, bukan marah, tapi lelah. Cinta, perhatian, atau apapun namanya, semuanya berujung pada kehilangan fokus. Dan kehilangan fokus berarti kalah. Asistennya menunduk. Ia tahu, di balik kata-kata itu, ada luka lama yang belum sembuh. Tapi Arka terlalu bangga untuk mengakuinya. Ia memilih terlihat kuat daripada jujur pada rasa sakitnya sendiri. Hari itu, hujan turun pelan, membasahi kaca gedung perkantoran yang menjulang. Arka baru saja menyelesaikan rapat panjang ketika sekretarisnya berkata, "Pak, ada seorang wanita menunggu di luar. Katanya ingin menyerahkan proposal secara langsung. Suruh kirim lewat email." Jawab Arka cepat. Ia sudah menunggu hampir 2 jam. Tambah sekretaris itu ragu. Arka terdiam. Entah kenapa, ada dorongan kecil yang membuatnya mengangguk. Baik, 5 menit. Pintu terbuka. Seorang gadis melangkah masuk dengan langkah hati-hati. Pakaiannya sederhana, rapi, tapi jelas bukan milik dunia elit yang biasa Arka temui. Tangannya sedikit gemetar memegang map merah. "Selamat sore, Pak," ucapnya pelan. "Nama saya Nara." Arka menatapnya singkat, lalu kembali ke jam tangannya. "Waktu saya terbatas." Nara mengangguk. "Saya mengerti." Namun dalam tatapan matanya, ada sesuatu. Bukan ambisi. Bukan kepura-puraan. Ada ketulusan yang anehnya membuat Arka tak langsung menyuruhnya pergi. "Pak, saya mohon, setidaknya dibaca," kata Nara dengan suara bergetar, sambil mengulurkan map itu. Arka menghela napas, jujur merasa terganggu. "Kamu tahu berapa banyak proposal yang masuk ke meja saya setiap hari?" Nara menunduk. "Saya tahu peluang saya kecil, tapi kalau saya tidak mencoba hari ini, besok saya mungkin tak punya apa-apa lagi." Kalimat itu membuat Arka terdiam sejenak. Ia mengambil map itu, bukan karena tertarik, tapi karena nada suara Nara tak terdengar memohon uang, melainkan kesempatan.
Ini bukan amal, katanya dingin. Saya tidak meminta amal, jawab Nara pelan tapi tegas. Saya hanya ingin kesempatan yang adil. Untuk pertama kalinya hari itu, Arka menatap wajah Nara lebih lama. Ada keberanian yang lahir dari keputusasaan, dan itu terasa jujur. Ia pun mengangguk kecil. Tinggalkan, saya lihat nanti. Nara tersenyum tipis. Senyum yang bukan kemenangan, melainkan rasa lega. Namun di balik senyum itu, Nara menyimpan beban yang tak Arka ketahui. Ibunya terbaring lemah di rumah sakit kecil dengan biaya yang terus menumpuk. Adiknya hampir putus sekolah. Dan Nara, gadis yang berdiri di hadapan CEO besar, sedang berpacu dengan waktu dan rasa takut. Mendekati Arka bukanlah mimpi, melainkan keterpaksaan. Di luar ruangan itu, Nara menggenggam tasnya erat. "Aku harus kuat," bisiknya pada diri sendiri. Sementara itu, Arka duduk kembali di kursinya, menatap map merah yang kini berada di mejanya. Entah mengapa, ia belum membukanya, tapi pikirannya tertinggal pada gadis tadi. Kenapa tatapannya berbeda? Gumamnya pelan. Ia tak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia rencanakan. Sebuah perjalanan yang akan memaksa hatinya, yang selama ini beku, untuk kembali merasakan hangat, sekaligus luka. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti biasa bagi Arka. Rapat, laporan, keputusan besar. Namun ada satu hal kecil yang tak bisa ia abaikan. Map merah di sudut mejanya. Ia membukanya larut malam, saat gedung sudah sunyi, dan hanya lampu meja yang menyala. Proposal itu sederhana, jauh dari kesempurnaan yang biasa ia lihat. Tapi ada kejujuran dalam setiap barisnya. Ini terlalu polos, gumamnya. Namun ia terus membaca. Tentang usaha kecil, tentang mimpi membangun sesuatu yang bertahan, bukan hanya menguntungkan. Arka bersandar, menutup mata sejenak. Sudah lama ia tak membaca sesuatu yang ditulis tanpa topeng ambisi. Keesokan harinya ia memanggil Nara kembali. "Kamu tahu, proposalmu banyak kekurangannya." Nara mengangguk. "Saya tahu, Pak." "Lalu kenapa kamu tetap mengajukannya?" Nara menatapnya mantap. "Karena saya percaya, kejujuran lebih baik daripada terlihat sempurna." Untuk pertama kalinya, Arka tak langsung membalas. Sejak hari itu, Nara mulai terlibat dalam proyek kecil perusahaan. Ia datang paling pagi dan pulang paling akhir, meski tak pernah mengeluh. Arka memperhatikannya dari jauh. Cara Nara mencatat dengan rapi, cara ia meminta izin sebelum berbicara, dan caranya menerima kritik tanpa membela diri berlebihan. "Kenapa kamu tidak membantah?" tanya Arka suatu malam. "Karena Bapak benar," jawab Nara sederhana. "Dan kalau saya salah?" Nara tersenyum tipis. "Maka saya akan tetap belajar." Jawaban itu membuat dada Arka terasa hangat, sesuatu yang asing. Ia mulai menunggu percakapan kecil itu tanpa ia sadari. Dunia yang selama ini keras terasa sedikit lebih lunak ketika Nara ada di sekitarnya. Suatu sore, hujan kembali turun. Nara masih duduk di mejanya ketika kantor hampir kosong. Arka keluar dari ruangannya dan melihat gadis itu menahan batuk. Wajahnya pucat. "Kamu belum pulang?" "Sebentar lagi, Pak," jawab Nara, mencoba tersenyum. Arka mendekat. "Kamu sakit?" "Tidak apa-apa." Arka terdiam, lalu berkata pelan, "Pulanglah, pekerjaan bisa menunggu." Nara menunduk. "Saya butuh lembur." Kalimat itu membuat Arka sadar. Nara bukan bekerja untuk ambisi, tapi untuk bertahan hidup. Di mobilnya malam itu, Arka bertanya pada diri sendiri, sejak kapan ia mulai peduli pada keadaan seseorang. Tanpa disadari, Arka mulai berubah. Ia mengingat jam makan Nara, memesan sup hangat tanpa bertanya, dan menegur karyawan lain yang bersikap meremehkan. "Kenapa Bapak membela saya?"
Tanya Nara suatu hari. Arka terdiam lama. Karena tidak semua orang punya pilihan hidup yang mudah. Nara menatapnya, matanya berkaca-kaca. Terima kasih. Ucapan sederhana itu menghantam Arka lebih kuat daripada pujian bisnis apapun. Ia mulai bertanya-tanya, kapan terakhir kali seseorang berterima kasih padanya bukan karena jabatan, tapi karena kepedulian. Namun di balik semua itu, Nara menyimpan rasa bersalah yang makin berat. Setiap kebaikan Arka seperti pisau kecil yang mengiris hatinya. Ia tahu hubungan ini dibangun dari niat yang salah. Di kamarnya yang sempit, Nara menatap langit-langit dan berbisik, "Aku tak boleh lupa tujuan awalku." Sementara itu, Arka berdiri di balkon apartemennya, memandangi kota. Apa yang sedang kulakukan? Tanyanya pada diri sendiri. Dua hati berjalan semakin dekat, tanpa menyadari bahwa di depan sana kebenaran sedang menunggu, siap menghancurkan atau justru menguji cinta yang baru tumbuh. Kebenaran itu datang tanpa aba-aba. Suatu siang, Arka menerima laporan dari salah satu orang kepercayaannya. Di antara lembaran data dan catatan singkat, ada satu kalimat yang membuat tangannya bergetar. "Nara mendekati Anda dengan tujuan finansial." Ruangan terasa mendadak sempit. Arka membaca ulang kalimat itu berkali-kali, berharap matanya salah. Tidak mungkin, gumamnya. Namun, fakta-fakta yang terlampir terlalu rinci untuk diabaikan. Hatinya yang baru saja belajar hangat, kini terasa seperti diremas. Selama ini, ia membuka ruang yang tak pernah ia izinkan siapapun masuk. Dan ternyata, semua berawal dari kebohongan. Arka menutup berkas itu dengan keras. "Jadi aku benar selama ini," katanya pada dirinya sendiri. Pahit. Cinta memang hanya tipu daya. Arka memanggil Nara ke ruangannya sore itu. Hujan turun deras, seolah ikut menjadi saksi. Nara duduk dengan gugup, tak menyadari badai apa yang sedang menunggunya. "Sejak kapan?" tanya Arka tanpa basa-basi. Nara mengangkat wajahnya. "Sejak kapan apa, Pak?" "Sejak kapan kamu menjadikanku alat?" Kalimat itu menghantam Nara. Wajahnya memucat. Ia tahu, saat itu akhirnya tiba. "Saya," suaranya pecah. "Awalnya saya datang karena terdesak." Awalnya, Arka tersenyum dingin. Jadi semuanya sandiwara. Air mata Nara jatuh. "Perasaan saya sekarang tidak palsu." "Cukup," potong Arka. "Aku muak dengan kebohongan." Tak ada teriakan. Tapi setiap kata terasa lebih menyakitkan dari amarah. Nara keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Dunia yang ia bangun dengan susah payah runtuh dalam satu percakapan. Ia ingin berteriak, menjelaskan, memohon agar Arka mengerti. Namun ia tahu, tak ada alasan yang bisa membenarkan awal yang salah. Di lorong sepi ia menutup wajahnya, menangis tanpa suara. "Aku pantas menerima ini," bisiknya pada diri sendiri. Di balik pintu tertutup, Arka berdiri mematung. Ia menatap kursi kosong di hadapannya. Dada terasa sesak. Ia ingin marah, tapi yang muncul justru kehampaan. Kepercayaan yang ia berikan dengan susah payah kini hancur. Dan yang lebih menyakitkan, ia menyadari ia sudah terlalu peduli. Hari-hari setelah itu terasa panjang dan sunyi. Nara mengundurkan diri tanpa pamit panjang. Meja kerjanya kosong, kursinya tak lagi terisi. Arka kembali pada rutinitas lama, tapi kali ini segalanya terasa hambar. Setiap sudut kantor menyimpan kenangan kecil, secangkir sup hangat, senyum lelah, percakapan sederhana. Mengapa justru sekarang aku merasa kalah?
Arka bertanya pada dirinya sendiri. Di sisi lain kota, Nara merawat ibunya dengan tabah. Ia menelan rasa sakitnya sendiri demi tersenyum di hadapan keluarga. Dalam doanya, ia menyebut satu nama yang tak berani ia harapkan kembali. Ya Allah, jagalah dia, meski bukan bersamaku. Suatu malam, Arka berdiri di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota yang berkilauan. Ia mengingat kata-kata Nara. Kejujuran lebih baik daripada terlihat sempurna. Dadanya bergetar. Jika aku tak pernah membuka hati, aku tak akan pernah terluka, katanya lirih. Tapi, aku juga tak akan pernah hidup. Untuk pertama kalinya, Arka mengakui ketakutannya sendiri. Bahwa yang paling ia takutkan bukan pengkhianatan, melainkan kehilangan seseorang yang tulus setelah ia mengenal arti peduli. Dan di malam sunyi itu, ia membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Keesokan paginya, Arka membatalkan seluruh jadwal rapatnya. Keputusan yang tak pernah ia ambil sebelumnya. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya sendiri. Seorang pria yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan dan kontrol. Jika aku terus lari, aku akan kehilangan segalanya, gumamnya. Tanpa jas mahal dan tanpa rombongan, Arka keluar sendirian. Ia ingin menemukan Nara, bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia yang pernah merasakan kehilangan. Di sepanjang perjalanan, kenangan itu berputar tanpa henti. Senyum kecil Nara, caranya menunduk, dan kejujuran yang datang terlambat. Untuk pertama kalinya, Arka tidak tahu apa yang akan ia katakan. Namun, ia tahu satu hal, ia harus jujur. Arka menemukan Nara di rumah sakit kecil di pinggir kota. Gadis itu duduk di bangku koridor, menggenggam tangan ibunya yang terbaring lemah. Saat Nara menoleh dan melihat Arka berdiri di ujung lorong, ia membeku. "Pak," suaranya hampir tak terdengar. "Aku tidak datang sebagai atasanmu," kata Arka pelan. "Aku datang karena aku kehilangan sesuatu yang penting." Nara berdiri, tangannya gemetar. "Saya tidak meminta apapun lagi." "Aku tahu," jawab Arka. "Dan justru itu yang membuatku datang." Keheningan menyelimuti mereka. Tidak ada pelukan, tidak ada janji. Hanya dua hati yang sama-sama terluka. "Aku marah karena dibohongi," kata Arka akhirnya. "Tapi aku lebih marah pada diriku sendiri, karena aku menutup mata pada perasaanku sendiri." Air mata Nara jatuh. "Saya salah. Saya datang dengan niat yang keliru. Tapi setiap hari bersama Bapak, saya belajar menjadi lebih jujur." Arka menunduk. "Aku tak bisa mengubah masa lalu. Dan saya tak berharap dimaafkan," sahut Nara lirih. Arka mengangkat wajahnya. "Tapi aku ingin belajar memaafkan." Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat Nara terisak. Untuk pertama kalinya, kebenaran tak lagi terasa menakutkan. Mereka tak langsung kembali seperti dulu. Arka membantu pengobatan ibu Nara tanpa syarat, tanpa perjanjian. Nara kembali bekerja, bukan di perusahaan Arka, tapi di tempat yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Mereka bertemu sesekali, berbicara tanpa tekanan, tanpa kepura-puraan. "Lucu ya," kata Nara suatu sore. "Kita justru saling mengenal saat tak saling memiliki." Arka tersenyum kecil. Senyum yang jarang ia berikan. Mungkin cinta memang tidak harus memiliki untuk menjadi nyata. Hari demi hari, kepercayaan tumbuh pelan, rapuh, tapi jujur. Pada akhirnya, Arka belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kendali, melainkan keberanian membuka hati.
Dan Nara belajar bahwa ketulusan tak boleh lahir dari keputusasaan, melainkan dari kejujuran. Allah mempertemukan mereka bukan untuk saling melukai, tetapi untuk saling menyembuhkan. Karena hidup tak selalu tentang awal yang benar, melainkan tentang keberanian memperbaiki arah. Dan di antara luka serta doa yang diam-diam dipanjatkan, cinta menemukan jalannya sendiri, pelan, sederhana, dan penuh makna.